Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pendengar Pro 1 dimanapun berada. Masih bersama kami komunitas ME Pasutri Dwition. Pada paruh kedua ini kita akan lebih menggali manfaat-manfaat dari bergabung di komunitas Merit Encounter ini. Karena tadi secara teknis Pasutri Dwition sudah menjelaskan bagaimana organisasi ini sudah berkarya di khususnya Pontianak, Kalimantan Barat 42 tahun. Pastilah komunitas ini sudah ada di Indonesia lebih daripada itu. Dan kita sudah tadi menggali bahwa sudah ada 19 distrik ya, 11 wilayah kalau tidak salah. Nanti mungkin akan dikoreksi oleh Pak Sutri Dwition. Baik, Pak Sutri Dwition, manfaat-manfaat apa saja bagi pasutri-pasutri yang mengikuti kegiatan ME ini atau bergabung di komunitas ME ini? Pasti sudah banyak sharing-sharing yang didapatkan selama mungkin dialog bersama, kegiatan bersama, dalam kegiatan retret atau rekoleksi atau kegiatan bersama yang lainnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yakobus. Jadi mungkin manfaat yang pernah mungkin kami sendiri ya, yang pernah kami alami, terutama setelah mengikuti weekend ME ini, kegiatan ME ini. Pertama, memang relasi kepasutrian kami berdua semakin baik. Artinya bagaimana kami melakukan dialog antara pasangan suami istri lebih terbuka, lebih jujur, dan lebih di dalam kepasutrian itu lebih baik gitu. Artinya mungkin ya kalau sebelum mengikuti ME mungkin ada hal-hal yang kami mungkin sembunyi-sembunyikan, artinya mungkin tidak terlalu jujur, tidak terlalu terbuka gitu kan. Setelah mengikuti ME ya kami memang lebih terbuka. Yang kedua juga memang setelah mengikuti ME ini kan gaya kami berdialog itu lebih beda jika sebelum kami di weekend ME gitu. Artinya kalau di ME ini kan lebih diajarkan bagaimana kita menulis surat cinta gitu ya. Baik, nah, kalau pada saat biasa, kita menulis surat cinta itu kan di situ kan kita mengingat masa-masa kita ketika kita pacaran gitu ya. Apalagi zaman-zaman kami dulu kan ketika pacaran itu kan HP kan belum, masih menggunakan surat cinta gitu. Jadi di situ timbul lagi gitu rasa, walaupun kita sudah misalnya sekian puluh tahun menikah, tetapi dengan membuat surat cinta itu rasa kita muda lagi gitu. Baik, luar biasa. Jadi mungkin tambahkan nih. Silakan. Baik, ya seperti kata Pion tadi, ya ini lebih pada umum membantu para pasutri dan imam untuk hidup akrab dan bertanggung jawab. Ya seperti kata Pion tadi, kita lebih jujur dan tidak merasa takut bertanggung jawab, berarti kita bersedia menerima kekurangan kelebihan, walaupun itu sebenarnya awalnya itu rasa ketakutan untuk jujur, tetapi kalau bertanggung jawab dia bisa menerima kejujuran itu tadi. Nah, kemudian untuk pelayanan ME di Pontianak selama 42 tahun ini, ya seperti di awal tadi sudah kami sampaikan, ya memang ME tidak hanya di Pontianak tetapi tersebar di beberapa keuskupan, Sintang, termasuk Sanggau dan Ketapang. Jadi ya memang pelayanan-pelayanan melalui paroki, kemudian ada juga yang lebih khusus, yaitu pelayanan-pelayanan seperti rekoleksi keluarga, kemudian ada juga pelayanan KPP ya, pelayanan KPP. Jadi ada beberapa pasutri di paroki-paroki yang aktif dalam pelayanan di KPP. Jadi itu pelayanan di luar komunitas kami, selain dalam komunitas seperti kelompok dialog, kemudian pertemuan-pertemuan tim, itu tadi di luar juga terlibat. Ya, okay. Jadi selain memang manfaat ME itu, selain memang karena ME ini kan bukan hanya diikuti oleh pasutri ya, ada juga diikuti oleh romo gitu, oleh pastor. Nah, kalau untuk pastor sendiri memang setelah mereka mengikuti itu, terutama relasi mereka di antara pastor rekannya gitu kan mungkin lebih
lebih akrab gitu. Dan demikian juga pastor dengan umat juga kan. Baik. Karena mereka juga mungkin karena lebih lebih akrab juga, lebih terbuka dengan umat gitu, dan mereka juga mengetahui lebih dalam mengetahui permasalahan pasutri itu gitu, karena memang ya sebagaimana kita tahu juga bahwa pastor juga biasanya segala ini juga biasa umat itu selalu berkeluh kesah gitu ya. Jadi nah untuk para pasutri sendiri manfaatnya memang itu tadi, kami pertama di dalam komunitas itu memang bagaimana pertama untuk di dalam komunitas itu sendiri bagaimana kita semakin akrab gitu melalui kegiatan terutama di tingkat yang paling bawah itu ada kelompok dialog. Nah, kelompok dialog itu yang bisa diikuti oleh 5 pasang sampai 7 pasang. Nah, di dalam kelompok dialog ini antar pasutri itu karena sudah sering mungkin sering ketemu gitu kan, mungkin keakraban itu mungkin bisa melebihi keakraban bagaimana kita di dalam sangat keluarga terjalin gitu ya. Artinya bagaimana misalnya antara kita dengan abang kita, ada yang adik kita, tapi kalau sudah dalam satu kelompok dialog itu udah serasa satu keluarga gitu. Nah, kita juga di MA ini juga memang lebih ditanamkan bagaimana kita saling saling berbagi, saling merasakan misalnya satu sama lain, misalnya ketika misalnya ada kedukaan atau ada suka, itu artinya dengan komunitas ini kita sudah serasa satu keluarga gitu. Jadi, nah kami juga untuk menghidupkan kembali, karena tadi juga sudah kami disampaikan bahwa komunitas MI ini kan sudah lebih 40 tahun di Pontianak. Artinya kan memang ada komunitas-komunitas yang anggota itu yang sudah lama gitu. Kami untuk mengakrabkan itu, bagaimana kami membuat grup-grup gitu, membuat grup WA. Di situ juga kita saling menyapa dan saling berkomunikasi, dan kita juga mengunjungi misalnya ada komunitas MI yang di daerah yang banyak misalnya komunitasnya, misalnya di situ kita mengunjungi mereka gitu. Nah, dengan kita ketemu itu dengan saling menyapa itu artinya di situ keakraban kita lebih hangat, sehingga kalau ada permasalahan di dalam keluarga mereka lebih terbuka gitu. Lebih terbuka. Jadi disitulah kita bisa saling berbagi perasaan, berbagi pengalaman gitu dengan komunitas. Nah, karena pada saat pertemuan biasanya kan kita ada sharing-sharing keluarga gitu kan. Jadi di situ kita saling menguatkan. Itu saya pikir Pak Yakobus. Baik, Pasutri Dwi Tion. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga bagaimana para pendengar, para pasutri, teristimewa pasutri Katolik, dimanapun berada, jika ingin bergabung di komunitas MA ini, mungkin bisa dijelaskan kembali syarat-syaratnya. Tadi memang sudah dijelaskan bahwa pasutri minimal sudah menerima sakramen perkawinan ya, jelasnya itu. Usia perkawinannya 3 tahun minimal. Kemudian mungkin ada syarat-syarat khusus lainnya. Silakan mungkin dijelaskan supaya nanti bisa didengarkan oleh para pendengar yang ada di Pontianak, dan ini juga bisa didengar di Kalbar dan bahkan di Indonesia karena live streaming ya. Dari Pro 1. Nah, Silakan. untuk para pasutri yang ingin bergabung di komunitas ME, ya sebenarnya persyaratannya tidak sulit ya. Yang jelas sebenarnya MBA ini terbuka untuk semua kalangan, bukan hanya untuk orang Katolik gitu, tapi untuk yang non Katolik juga bisa ikut. Tetapi baik. Ada persyaratan ya. Misalnya di dalam satu angkatan itu minimal hanya 25% itu yang non Katolik. Luar biasa ya, terbuka juga ya untuk yang non Katoliknya. Ya silakan. Ya. Kemudian juga untuk yang artinya yang kawin campur, artinya dalam kata kasarnya misalnya salah satunya Katolik, salah satunya misalnya Katolik, itu juga diperkenalkan. Ya, diperkenalkan untuk bisa terlibat, tetapi di dalam pelaksanaan kegiatan itu harus mengikuti secara penuh dan
kegiatan-kegiatan yang ya artinya bernuansakan Katolik gitu kan. Baik, Pertama baik. ada misa pagi, ada renungan, Baik. seperti itu. Pada Iya, saat iya. penutupan itu, pada saat pembukaan itu ada misa pembukaan dan misa penutupan di akhir itu, ya semua pasutri itu wajib hadir. Dan tadi disampaikan oleh Dwi juga pasangan saya bahwa durasi waktu untuk pelaksanaan itu kan ada 44 jam. Jadi dari 44 jam ini itu harus diikuti semua gitu. Jadi karena ada 12 presentasi itu, kalau satu presentasi tidak diikuti yaitu sayang sekali. Nah, Iya, iya. salah satu mungkin yang kami ini di situ di San Jember ini kan di awal itu kita di situ mewas diri. Mewas diri ini kan di situ kita di antara pasutri ini kan dilihat itu dia nih misalnya karakternya apa gitu, sehingga dengan melihat karakter masing-masing pasutri ini memahami wajar kalau saya dengan dia misalnya tidak cocok atau tidak sepaham atau misalnya sering bentrok karena memang kami ini beda beda gaya kepribadian gitu. Nah sehingga di awalnya di situ diangkat gitu. Nah setelah kita tahu itu ya kita udah sadar ternyata pasangan saya memang gayanya seperti ini, saya seperti ini, wajar kalau kita ini. Tapi setelah itu lebih dalam lagi diajarkan bagaimana kita dialog gitu. Nah di akhir juga ada sesi khusus juga terkait dengan gereja juga. Iya. Pasutri dalam hidup di gereja gitu. Baik. Nah itu gitu ya. Baik, ya. Tadi Pak Ian untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajak pasutri-pasutri untuk mengikuti ME. Ya banyak cara untuk mengikuti ME selain syarat-syarat yang telah Ian tadi sampaikan bahwa untuk mengikuti ME ya seperti tadi 3 hari ya kami mengundang karena memang ini sangat baik untuk relasi keakraban suami istri. Ya, yang mengadakan itu seperti kata Tion tadi bahwa tidak hanya di Pontianak, apalagi sekarang zamannya online, tidak hanya diadakan dengan cara yang offline ya. Memang ada distrik-distrik yang mengadakan secara online. Jadi ya. kebetulan kemarin ada satu pasutri Anakalis itu ya. Jadi mereka mengikuti secara online melalui distrik Surabaya. Untuk di Pontianak sendiri kami mengundang pasutri, romo, suster, bruder, kita mengadakan weekend secara offline, jadi belum online ya, karena memang kesiapan jaringan dan sebagainya, karena ya kadang-kadang kan ada yang berasal di beberapa daerah. Iya. Nah, jadi kita mengadakan untuk bulan April ini tanggal 25 sampai tanggal 27 April itu di Pontianak. Kemudian di Sintang itu ada bulan Mei 25 sampai 27 25 dan 27 Kemudian untuk yang keduanya nanti di Pontianak itu bulan Oktober. Baik. Tanggal 7 sampai tanggal 9. Jadi itu nanti kalau memang pasutri atau romo mau ingin bergabung di Komunitas ME, ya kami sangat bergembira karena memang salah satu kendala memang Pak Ian di Komunitas ME ini yang akan ikut itu kan harus pasutri ya. Jadi kadang biasa waktunya ini salah satu misalnya pas istrinya bisa tetapi suaminya tidak bisa gitu. Apalagi dengan waktu yang cukup lama kan. 3 hari, selama 3 hari itu. Selama 3 hari itu kan di situ harus hadir selama 3 hari itu gitu. Nah, apalagi banyak sekali alasan, ada yang kerja lah, ada yang misalnya punya anak kecil gitu. Nah, makanya yang ikut itu orang-orang yang betul-betul terpilih gitu. Artinya memang ingin ikut gitu. Tetapi setelah mengikuti itu karena memang fokus kalau pada saat ikut ME itu kan memang kita fokus dengan pasangan kita gitu ya. Memang kita pada selama 3 hari itu kita ya karena diharapkan jangan ini dulu, tetapi memang fokus dengan pasangan kita gitu. Jadi
sekali lagi bahwa weekend itu kita tidak menyelesaikan masalah misalnya, tetapi kita bagaimana menjalin komunikasi kita antara Baik. suami istri itu gitu. Baik Pak Sutri Dwi Tion, tiada terasa waktu juga yang membatasi kita. Nah, mungkin ada pesan-pesan khusus bagi keluarga-keluarga para Pak Sutri selain komunitas ME dalam membina relasi pasangan suami istri agar saling mencintai, bertanggung jawab, kemudian memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi dan juga kesetiaan. Bagaimana menanamkan nilai-nilai itu agar bisa juga dibagikan pada para pendengar yang mendengar sharing dari komunitas ME ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yakobus. Jadi memang komunitas ME ini kan terbuka untuk semua gitu. Nah, sehingga kami bukan hanya komunitas, tetapi kami juga terbuka, misalnya kegiatan-kegiatan juga kami terbuka di paroki. Artinya di situ ada selain di kegiatan komunitas, ada juga open and apostolic. Nah, itu bagaimana komunitas ini bisa bekerja di paroki-paroki atau di mana saja gitu. Yeah. Nah, kami berharap kepada para pasutri yang ada saat ini mendengar gitu ya, bahwa bagaimana kita melakukan atau menjalin komunikasi dengan pasangan kita gitu. Kami berharap kepasutrian kita, terutama kita yang masih sehat ini karena bagaimana pasutri kita semakin baik, semakin akrab, bagaimana juga relasi kita dengan anak-anak kita lebih baik, dengan lebih akrab, dan juga dengan sesama kita gitu. Kami berharap seperti itu. Baik, tambahan sedikit dari saya yang untuk pasutri yang sudah mengikuti ME dan seluruh pasutri Katolik. Nah, kita ini adalah pasutri-pasutri yang telah dipilih Tuhan untuk dipersatukan. Ya, kita bertanggung jawab menjaga sakramen perkawinan kita dengan menanamkan dalam kehidupan pribadi kita, tidak hanya dalam kehidupan pribadi kita, tetapi kita mampu menjadi terang dan garam dimanapun kita berada. Itu saja Pak Ian. Baik, demikianlah dialog kita bersama Pak Sutri Dwi Tion, Bu Dwi dan Pak Tion ya, lebih akrabnya Pak Sutri Dwi Tion, komunitas ME. Mereka berdua adalah koordinator distrik 11 ya, Kalimantan Barat, Pontianak ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, banyak makna yang tersirat dan juga yang tersurat mungkin yang dapat dimanfaatkan dan dipahami. Semoga pada lain kesempatan kita dapat berdialog lagi dengan komunitas ME ini, karena memang komunitas ME ini membangun keharmonisan keluarga dengan cara dialog dan keterbukaan serta kejujuran, dan saling mencintai dengan bagaimana mengetahui segala perasaan dari pasutri atau pasangan suami istri atau pasangan kita dengan cara dialog dan kehangatan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita tutup dialog kita pada Lentera Minggu Katolik pada hari ini di Pro 1 RRI dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Agung, kami telah bersama-sama mendengarkan sharing dari komunitas ME. Dari ini kami tahu bahwa Engkau ikut campur tangan dalam segala hal. Engkau memberikan rahmat-Mu kepada kami untuk menjadi suami istri dalam sakramen yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga kami selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk selalu setia dengan pasangan kami dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat dan sakit. Dan berkatilah komunitas ME ini agar terus berkembang dan mampu untuk memberikan contoh dan teladan bagi pasutri-pasutri yang ada dimanapun berada, baik di gereja, di masyarakat. Berkatilah juga keturunan kami, anak-anak kami, agar mengikuti contoh teladan daripadamu sebagai putra yang selalu setia kepada Bapa dan selalu menghormati kedua orang tua, teladan keluarga kudus dari Nazaret.
Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih pasangan Dwi Tion. Kita akan mengundang kembali dalam hal-hal untuk sharing-sharing yang lebih dalam ya mengenai komunitas ME ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar RRI Pro 1 yang telah mendengarkan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sampai jumpa kembali dan terima kasih untuk kerabat RRI Pro 1 untuk acara ini dan kegiatan ini. Terima kasih. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi.